Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kiai Haji Opo Mustafa, akrab disapa Mama Kandang Sapi, adalah sosok sederhana, santun kepada semua kalangan usia, baik sudah sepuh ataupun muda. Tokoh penyebar Islam kelahiran Garut 1848 ini pernah berguru di Balai Rante, Cirebon, atau satu pondok pesantren bersama Presiden ke-1 Republik Indonesia adalah Soekarno. Tak heran jika Mama Kandang Sapi begitu akrab dengan lingkungan istana saat itu karena sering dipanggil oleh Bung Karno. Mama Kandang Sapi membantu perjuangan dengan doa bersama sebelum peperangan. Presiden Soekarno sangat percaya doa yang dipanjatkan Mama Kandang Sapi makbul dalam setiap membekali pejuang ketika akan berperang melawan penjajah. Itu Mama Kandang Sapi saat itu ditemui di pesantren Kiai Haji Opo Mustafa. Begitupun sebaliknya, karena keakraban yang terjalin sejak sama-sama mondok di Balai Rante, Soekarno juga sering berkunjung ke Mama Kandang Sapi untuk bersilaturahmi. Di masa perjuangan revolusi Tausiah yang diberikan Mama Kandang Sapi begitu membakar semangat pejuang agar melawan penjajah. Beberapa doa dan ajian diberikan sempat membuat para penjajah bingung melihat keberadaan para pejuang. Mama selalu berpesan agar para pejuang diteguhkan hatinya dalam setiap peperangan. Suatu saat, kampung Kandang Sapi dihujani bom dan ditembaki pesawat tempur. Semua santri-santri itu panik. Semua orang berhamburan menyelamatkan diri masing-masing. Seketika Mama berlari ke area yang menjadi sasaran tembak Belanda. Di tempat tersebut, Mama menengadahkan tangan dan meminta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tiba-tiba muncul kabut tebal menyelimuti wilayah Kandang Sapi. Pesawat Belanda kebingungan dan berpaling pulang. Beberapa di antaranya terjatuh. Atas jasanya tersebut, pemerintah Kabupaten Cianjur mengabdikan nama Mama menjadi nama jalan antara Maleber dan Kandang Sapi menjadi Jalan Kiai Haji Opo Mustafa. Di masa mudanya, Mama Kandang Sapi berguru pada ulama besar seperti Syekh Khalil Bangkalan, Madura, dan guru Balai Rante, Cirebon, dan Mama Benda Gadung. Mama Kandang Sapi menerapkan metode pengajaran tasawuf, pengalaman secara pribadi melalui kitab-kitab yang hingga kini masih dipraktikkan di pesantrennya, yang beberapa bangunan peninggalan sejarahnya masih terawat dengan baik. Dari beberapa keterangan, nama Kandang Sapi pasti banyak yang menebak ada peternakan sapi, tapi di tempat ini tidak ada kandang sapi. Sebutan tersebut diucapkan warga yang merasa sembuh setelah melakukan pengobatan lahir dan batin kepada Kiai Haji Opo Mustafa saat itu. Pengertian kandang sapi lebih kepada rumah pengobatan karena kabar beredar Mama Kandang Sapi suka menolong dan melakukan pengobatan. Pernah ada cerita selagi muda Mama Kandang Sapi kedatangan tamu. Tamu tersebut meminta agar Mama Kandang Sapi mengobati penyakitnya. Meski Mama telah menolak melakukan, tamu tersebut sedikit memaksa. Mama akhirnya mau memberikan air putih pada cangkir batok kelapa yang disertai doa atas izin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika orang tersebut sembuh, sejak saat itu rumah Mama kebanjiran pengunjung yang minta diobati lahir dan batinnya. Setiap hari rumahnya disesaki pengunjung, bahkan banyak yang tak kebagian tempat dan akhirnya bergombolan di halaman rumah. Sejak itu, sebutan Kandang Sapi pun akrab di warga Cianjur. Mama dikenal dermawan, ia tak menerima bantuan dari warga yang berkunjung. Sedekah yang dia dapat, ia berikan lagi kepada warga sekitar atau santrinya yang kurang mampu. Hingga kini pesantren Kandang Sapi hanya dihuni sekitar 42 orang. Para santrinya tak mau dipungut biaya pun. Pengelolaan pesantren dan perawatan makam didanai oleh anak-anak dan cucu Mama Kandang Sapi. Sejak dulu, memang pesantren ini dikenal mandiri pengelola para santrinya yang memupuk dengan ilmu agama hingga jadi kiai. Mama membekali beberapa lahan sawah untuk membiayai pesantren dan santri. Mama Kandang Sapi berangkat ke Cianjur pada usia 50 tahun dan mendirikan pesantren. Saat itu, yang menjadi rekan mendirikan pesantren di wilayah Cianjur adalah Mama Gentur dan Mama Ciharasas. Berbeda dengan pesantren lainnya, hingga saat ini pesantren Kandang Sapi netral, tidak ada memihak satu partai politik manapun. Itu sesuai dengan pesan Mama dulu dan tetap kami pegang hingga sekarang. Pembangunan masjid ini pun kami lakukan secara mandiri. Mama Kandang Sapi memiliki 9 orang anak dari 4 istri mereka adalah Kiai Haji Patah yang mendirikan pesantren Ciandam.
Haji Khotimah yang mendirikan pesantren Sindang Reret, Haji Jakiyah, dan Kiai Haji Sadili, Kiai Haji Hidayat, dan Haji Hisanah, dan Kiai Haji Miftah, Kiai Haji Patonah, dan Kiai Haji Jamaluddin. Keempat istri Mama Kanang Sapi tinggal berdekatan dan selalu berlakukan adil. Hal tersebut terlihat dari 4 rumah yang dibangun serupa lengkap dengan tanamannya. Di depan rumah istri-istrinya ada jeruk bali dan pohon jambu yang beragam tanaman. Mama Kanang Sapi dikenal sebagai Kiai Supi. Ia meninggal pada tahun 1977 di usia 133 tahun. Selama 93 tahun sejak usia remaja, Mama Kanang Sapi rajin berpuasa setiap hari, kecuali pada hari tasyrik. Hari-hari dilarang berpuasa itu saat dikunjungi sahabat dan kerabatnya, beliau tak berpuasa. Sesuai dengan wasiatnya, Mama Kanang Sapi dikuburkan di depan masjid yang dibangun pada 1897. Masjid yang seluruh bangunannya terbuat dari kayu itu masih berdiri kokoh hingga sekarang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.